Ada dua orang anak laki-laki yang sangat nakal. Bahkan orang tua mereka saja sudah kewalahan untuk menangani kenakalan-kenakalan mereka. Orang-orang yang tinggal di kota mereka yang kecil begitu kebingungan bagaimana menangani kenakalan dari dua orang anak laki-laki ini. Sampai suatu hari mereka mendengar bahwa ada seorang pendeta yang akan datang ke kota mereka. Dan pendeta ini terkenal sekali dapat menangani dan mendisiplinkan anak-anak yang nakal. Akhirnya ketika pendeta itu datang, orang tuanya kemudian menghubungi pendeta itu dan berbicara untuk meminta tolong dari pendeta itu untuk membantu bagaimana menangani dua orang anak laki-laki mereka yang sangat nakal. Pendeta itu kemudian menyanggupinya. Dan di waktu yang sudah disepakati, dipanggillah kedua orang anak ini. Yang pertama dipanggil berbicara dengan pendeta ini adalah si adik. Dengan rasa yang ketakutan, dia datang menghadap pendeta itu untuk masuk ke dalam ruangannya. Dan kemudian dia duduk dengan tertunduk dan kemudian dia ketakutan setengah mati. Karena dia tidak tahu apa yang akan ditanyakan kepadanya. Kemudian pendeta itu berkata, "Nak, angkat matamu, lihat baik-baik ke mata pendeta." Setelah anak yang ketakutan ini sanggup untuk mengangkat matanya untuk melihat ke mata pendeta, pendeta itu kemudian bertanya, "Nak, kamu tahu nggak tentang Tuhan? Apakah kamu tahu di mana itu Tuhan?" Anak ini begitu ketakutan. Dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Pendeta ini kemudian bertanya lagi kepada anak ini, "Nak, apakah kamu tahu tentang Tuhan? Dan apakah kamu tahu di mana Tuhan itu?" Kemudian anak ini makin ketakutan dan pendeta ini kemudian bertanya lagi pertanyaan yang sama kepada anak ini. "Nak, di mana Tuhan itu?" Akhirnya dia tidak tahan dan kemudian dia berlari keluar. Dia mencari kakaknya dan dia katakan kepada kakaknya, Kak, kita dalam masalah yang besar." "Kenapa?" kata kakaknya. "Kak, Tuhan hilang dan kelihatannya mereka menuduh kita yang mencuri Tuhan itu." Saudara, ini mungkin kedengarannya adalah satu cerita yang lucu. Tetapi ada banyak orang yang saat ini berpikir bahwa Tuhanlah yang perlu dicari. Bukankah selama ini ada banyak orang yang berpikir dan merasakan bahwa manusialah yang harus mencari Tuhan? Menariknya, di dalam kisah Kejadian, di dalam kitab Kejadian, kisah pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka kemudian bersembunyi. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 9 di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah yang memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya dan kemudian bertanya, "Di manakah engkau?" Seorang pelukis yang sangat terkenal, saya percaya kita semua mengenalnya, yaitu Rembrandt. Dia adalah salah satu pelukis terbesar di dunia. Dari semua lukisan yang pernah dilukisnya, ada satu lukisan yang sangat fenomenal. Lukisan fenomenal ini diberi judul Kembalinya Anak yang Hilang. Nah, ada beberapa pakar lukisan, seni lukis yang memberikan komentar yang luar biasa terhadap lukisan ini. Salah satunya adalah Barbara Joan Hager. Dia mengatakan bahwa selama tahun-tahun terakhir dalam kehidupannya, Rembrandt melukis suatu lukisan yang sangat indah, yaitu Kembalinya Anak yang Hilang tadi, yang sekarang ada di Museum Hermitage di Leningrad. Lukisan ini diakui bukan hanya sebagai salah satu lukisan Rembrandt yang paling menakjubkan, tetapi juga salah satu dari mahakarya seni lukis Barat. Para ahli memberikan banyak komentar, tetapi yang lainnya salah satunya juga adalah Henry Nouwen.
dia memberikan komentar seperti ini. Dia katakan bahwa berjam-jam saya memandang pada gambar dan lukisan yang indah yang ia lukis, yaitu Rembrandt lukis, di tengah-tengah semua kemunduran karirnya, kekecewaannya dan duka citanya. Saya jadi mengerti bagaimana dari goresan kuasnya ia bisa memunculkan satu figur seorang yang tua yang hampir buta dan memegang anaknya dengan sikap belas kasihan yang mengampuni. Seseorang haruslah telah mengalami kematian berkali-kali dan menangis dengan banyak air mata sehingga dapat melukis gambar Tuhan dengan kerendah hatian yang seperti itu. Dan memang benar, itulah kisah hidup dari Rembrandt sendiri. Setelah ia kehilangan anak laki-lakinya yang bernama Rombartus pada tahun 1635, kemudian disusul dengan anak perempuannya. Yang pertama namanya Cornelia, meninggal pada tahun 1638. Dan anak perempuan keduanya pada tahun 1640. Istrinya, yaitu Saskia yang sangat ia mencintai, meninggal juga pada tahun 1642. Rembrandt kemudian ditinggal bersama anak laki-lakinya yang baru berusia 9 bulan yang bernama Titus. Setelah kematian Saskia, hidup Rembrandt berlanjut dengan penderitaan dan masalah yang tak terhitung banyaknya. Dia menjalin hubungan dengan seorang perawat yang merawat anaknya Titus yang bernama Gertje Dirks. Tapi hubungan ini tidak berbahagia dan berakhir dengan tuntutan pengadilan dan akhirnya malah Gertje dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan yang lebih stabil dengan Hendrik Stoffels yang kemudian memberikan kepada Rembrandt seorang anak laki-laki yang meninggal kembali pada tahun 1652 dan seorang anak perempuan Cornelia, satu-satunya anak yang tinggal bersamanya hingga ia kemudian meninggal dunia. Satu kisah hidup yang sangat tragis, begitu banyak duka cita yang dialami oleh Rembrandt. Sampai akhirnya dia menulis dan melukis sebuah lukisan yang sangat indah yang berjudul Kembalinya Anak yang Hilang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah manusia yang mencari Tuhan ataukah sesungguhnya Tuhan yang mencari manusia? Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15, ada beberapa perumpamaan yang diceritakan Yesus di situ. Setidaknya ada 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama di dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Di sana dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara, saya ingin tanya, siapa yang mencari domba? Gembalanya, bukan? Di perumpamaan yang kedua itu bercerita tentang dirham yang hilang. Di Lukas 15 ayat 8 dikatakan bahwa atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Saudara, siapa yang hilang atau apa yang hilang? Dirham. Dan siapa yang mencari dirham itu? Perempuan pemilik dari dirham itu. Kemudian satu perumpamaan yang sangat terkenal yang dilukis oleh Rembrandt, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 20 mengatakan bahwa ketika anak itu masih jauh setelah dia pergi meninggalkan ayahnya dan keluarganya dan dia kembali lagi, pada waktu dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hati ayahnya ini oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, bapaknya yang menunggu dan menyambut dia untuk kembali. Yesus
berusaha untuk mengubah paradigma zaman itu ketika dia menceritakan 3 perumpamaan ini. Karena kalau kita lihat dari 3 perumpamaan ini, semua kata kerja dilakukan oleh 1, gembala, kemudian yang kedua perempuan, dan yang ketiga oleh bapa yang anaknya pergi meninggalkan dia. Bukan oleh anak yang hilang, tetapi oleh bapanya. Lukas 15 membicarakan tentang perumpamaan-perumpamaan tentang barang-barang yang hilang, termasuk orang yang hilang, yaitu tentang gembala yang mencari domba yang hilang, tentang perempuan yang mencari dirham yang hilang, tentang bapa yang pergi mencari dan menemukan anak yang hilang. Paradigma pada zaman itu, mereka berpikir bahwa manusialah yang pergi mencari Tuhan, manusialah yang pergi menemukan Tuhan, dan manusialah yang berusaha dengan kekuatannya, berusaha mengenal Tuhan dan kebenarannya. Dan paradigma itu sampai saat ini masih berlaku. Sebagian dari kita berpikir bahwa kitalah yang mencari Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang perlu mengenal kebenaran dan perlu mengenal Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa kata aktifnya adalah kita yang mencari Tuhan. Dan ini memang sebetulnya Alkitabiah. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya betul, manusia mencari Tuhan. Dinasehatkan untuk mencari Tuhan. Amos 5 ayat 6 dikatakan bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bahkan di dalam ayat yang terkenal, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudara, 3 perumpamaan ini di dalam Lukas 15 mengatakan sebaliknya. Bahwa gembala yang mencari domba yang hilang, bahwa perempuan itulah yang mencari dirham yang hilang, bahwa bapalah yang mencari anak yang hilang. Saudara, kita akan melihat beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kita siap kalau kita dicari dengan tekun oleh Tuhan sampai ditemukan? Ketika kita jauh dari Tuhan, siapkah kita dicari oleh Tuhan? Salah satu kutipan dari buku Christ Object Lesson mengatakan demikian. Perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang menyatakan dengan jelas akan belas kasihan Tuhan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menyimpang daripadanya. Walaupun mereka sudah berpaling dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam penderitaan mereka. Ia penuh dengan kebaikan dan belas kasihan yang lembut terhadap semua orang yang mengalami pencobaan-pencobaan oleh musuh yang licik, yaitu setan. Saudara, secara jujur kita bisa akui bahwa sebetulnya lebih nyaman bagi kita, adalah lebih enak bagi kita kalau kita yang mencari Tuhan daripada Tuhan mencari kita. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ingat waktu kita anak-anak, bahkan mungkin anak-anak kita. Anak-anak lebih suka kalau mereka yang mencari orang tuanya daripada kalau dicari oleh orang tuanya. Mengapa? Mereka tidak mau ditemukan. Kalau orang tuanya mencari mereka dan kemudian mereka ditemukan, oh lagi main game, pasti orang tuanya akan marah. Kalau mereka dicari dan kemudian lagi melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik, yang dilarang oleh orang tuanya, maka mereka akan ketakutan. Saudara, kita lebih suka mencari Tuhan daripada dicari oleh Tuhan. Fakta yang lain, umumnya wanita lebih suka mengejar pria yang ia sukai daripada dikejar oleh pria yang dia tidak sukai. Banyak orang yang tidak siap dicari oleh Tuhan sampai dapat dan kemudian dibawa pulang oleh Tuhan. Selama ini kita diajar untuk mencintai Tuhan.
Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Perjanjian Baru Matius 22 ayat 37 dikatakan hal yang sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Tapi pertanyaannya saudara adalah, siapkah Anda untuk dicintai oleh Tuhan? Kenapa? Saudara, Tuhan adalah kekasih yang pencemburu. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan bahwa sebab aku Tuhan Allahmu adalah kekasih, adalah Allah yang pencemburu. Bahkan di dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan bahwa sebab janganlah engkau bersujud sembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, ketika kita mau dikasihi oleh Tuhan, siapkah kita untuk melepas kekasih-kekasih kita yang lain? Oh, apa kekasih kita? Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah yang selama ini merampas waktu kita dengan Tuhan? Apakah mungkin itu adalah kegiatan kita di depan televisi atau dengan gadget kita? Saudara, Tuhan adalah kekasih yang pencemburu. Dia rindu untuk menghabiskan waktu dengan kita. Dan kita harus siap untuk melepaskan kekasih-kekasih kita yang lain. Mungkin jadi kekasih-kekasih kita yang lain ini juga adalah, mungkin jadi itu game. Mungkin jadi juga adalah pekerjaan kita, bisnis kita yang selama ini membuat kita begitu sibuk sehingga kita tidak lagi memperhatikan kekasih hati kita, yaitu Tuhan. Pertanyaannya kembali adalah, ketika kita ingin dicintai oleh Tuhan, siapkah kita untuk melepaskan kekasih-kekasih kita yang lain? Siapkah kita untuk melepaskan cinta kita terhadap uang? Siapkah kita menghabiskan waktu bersama Tuhan lebih daripada kita menghabiskan waktu untuk mengejar uang? Saudara, seperti apapun terlihat, setiap hidup yang berpusat pada diri sendiri adalah hidup yang sia-sia. Siapapun yang berniat untuk hidup terpisah dari Tuhan sedang menyia-nyiakan keberadaannya di dunia ini. Ia sedang menyia-nyiakan tahun-tahun hidupnya yang berharga, menyia-nyiakan kuasa pikiran, hati dan jiwanya, dan membuat dirinya sendiri kehilangan segala-galanya untuk selama-lamanya. Orang yang memisahkan diri dari Tuhan agar dia dapat melayani dirinya sendiri adalah hamba mamon. Pikiran yang Tuhan ciptakan untuk ditemani oleh malaikat-malaikat telah direndahkan untuk melayani hal-hal duniawi yang kejam. Itulah akhir dari kecenderungan melayani diri sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 8, di sana disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tapi pertanyaannya saudara, siapkah kita ketika kita dilihat oleh Tuhan? Apakah kita siap untuk memandang Tuhan wajah dengan wajah, muka dengan muka, mata bertemu mata? Atau jangan-jangan kita akan membuang muka kita ke tempat lain ketika Tuhan melihat kita? Kenapa? Karena kita belum siap untuk berubah. Kita tahu persis bagaimana pikiran-pikiran kita, bagaimana perasaan-perasaan kita, bagaimana hayalan-hayalan kita yang kita tahu persis tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, siapkah kita untuk dikenal oleh Tuhan? Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, dan lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sanggupkah kita mengatakan ini kepada Tuhan? Tuhan, selidiki pikiranku, kenal hatiku, uji aku.
Saudara, diakui atau tidak, kita belum sanggup untuk mengatakan hal ini. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita masih mau sembunyikan dari Tuhan. Apakah kita siap untuk mengizinkan Tuhan membaca setiap khayalan-khayalan kita? Saya rasa tidak. Kita tahu persis apa yang ada dalam khayalan kita. Dan pada kenyataannya, kitalah yang sebenarnya tidak siap untuk dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur memiliki Tuhan Allah yang begitu penuh kasih. Kasih Tuhan tetap merindukan orang yang telah memilih untuk memisahkan diri daripadanya. Saudara, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Dia masih mengasihi kita, sedangkan kita sudah mengambil satu pilihan untuk tidak mau bersama dengan Dia. Ketika kita mencintai seseorang, tetapi kemudian orang itu lebih memilih untuk bersama orang lain daripada kita, kita sakit hati. Kita jadi tidak mau lagi ketemu orang itu. Kita jadi benci terhadap dia. Tetapi Tuhan tidak demikian, dan kita perlu memuji Tuhan untuk hal itu. Bahkan Tuhan yang mengambil satu upaya untuk mempengaruhi kita, bekerja di dalam hati dan pikiran kita untuk membawa kita kembali ke rumah Bapa kita. Bukankah itu hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita? Tuhan dengan belas kasihannya yang mencari kita walaupun kita tidak memilih Dia. Contoh yang kita bisa lihat adalah Rasul Paulus. Sebelum dia ditemukan oleh Tuhan, dia bangga, dia sombong terhadap hal-hal lahiriah yang dia miliki. Di dalam Filipi 3 ayat 4-7 Paulus bilang begini, kalau ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya terhadap hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku ini disunat hari ke-8. Aku ini dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau tanya tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Gak bisa dilawan. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bisakah kita mengatakan hal ini? Bahwa tadinya hal-hal yang kita pikir itu adalah sesuatu yang bisa kita sombongkan, kita banggakan. Kemudian kita menyadari bahwa ternyata apa yang saya kejar selama ini adalah kerugian bagi saya. Rasul Paulus sebelum ditemukan oleh Tuhan, dia bangga akan hal-hal lahiriah. Tetapi setelah dia ditemukan oleh Tuhan, hal-hal lahiriah itu menjadi tidak berharga lagi. Dalam perjalanannya menuju Damsik untuk menganiaya jemaat, di situ diceritakan pertemuannya dengan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 14, Yesus katakan kepada dia yang waktu itu namanya masih Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang kegalah rangsang. Apa maksudnya ini? Saudara, di negara Spanyol ada satu kegiatan yang banyak sekali diminati oleh orang-orang. Mereka sering melepas banteng liar di jalan kota itu, dan kemudian para pemuda yang sudah bersiap pakai baju putih dan kemudian pakai kain merah itu berusaha untuk melarikan diri dari banteng itu. Bahkan mereka mempunyai suatu pertunjukan matador dan banteng. Banteng yang liar kemudian dirangsang pakai kain yang merah, diberikan umpan kain yang merah itu, sehingga banteng yang malang itu kemudian menanduk sana menanduk sini mengejar kain merah yang dia pikir itu adalah musuhnya. Padahal musuh yang sebenarnya bukan kain merah itu. Musuh yang sebenarnya itu adalah matador itu. Dan ketika banteng ini kelelahan, akhirnya si matador itu kemudian menghujamkan tombaknya dan menghabisi nyawa dari banteng itu. Saudara, bukankah ini gambaran yang tepat tentang bagaimana setan berusaha untuk membinasakan kita?
Setan seringkali mengumpankan uang di depan kita dan kemudian kita mengejar itu. Kita pakai seluruh waktu kita untuk mengejar uang, mengejar kesuksesan. Kita diumpan oleh sesuatu, oleh setan. Dan pada akhir hidup kita baru menyadari bahwa semua itu hanyalah sia-sia tanpa Tuhan. Saudara tahu, kalau kita lihat delman dan kemudian kuda yang menarik delman itu, umumnya mereka dipasangi kacamata kuda. Sama juga kalau kita melihat ada perlombaan anjing ya, mereka diumpan, jadi nggak lihat kemana-mana, matanya hanya ditujukan kepada satu titik, dan titik itu adalah umpan yang ditaruh oleh orang-orang untuk membuat anjing-anjing itu mengejar, berlari dengan kencang untuk mengejar hal itu yang sebenarnya hanyalah umpan. Saudara, apakah sesungguhnya hidup kita saat ini sedang mengejar sesuatu yang sebetulnya adalah sia-sia? Kita mengejar galarangsang dan tanpa sadar kita sedang ditunggangi oleh iblis. Kita mengejar hal-hal yang kita pikir bisa membuat hidup kita super bahagia. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Tapi umumnya penyesalan selalu datang di akhir hidup. Setelah kita sudah melewatkan tahun-tahun keemasan kita, barulah kita sadar bahwa apa yang kita kejar, semua waktu, semua tenaga, semua pikiran yang kita serahkan untuk mencari uang, untuk mencari kesuksesan, mencari ketenaran, ternyata tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Saudaraku, saya ingin memberitahukan bahwa di dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan akan Tuhan. Ketika lubang itu tidak diisi oleh Tuhan, maka kita akan merasa hampa dalam hidup, sia-sia, tidak memiliki makna di dalam hidup jika lubang itu tidak diisi oleh Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha untuk mengisi lubang itu dengan mencari pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, yang terkenal, berusaha menutupi lubang itu dengan banyak uang, banyak harta. Berusaha menutupi lubang itu dengan kesuksesan di dalam hidup. Tetapi yang saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian, lubang itu hanya bisa ditutupi oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita hanyalah sia-sia. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang sangat menjamah hati saya. Ayat itu adalah ayat yang terdapat dalam Yesaya 65 ayat 1. Saudara, sebelum kita baca ayat ini, saya ingin memberitahukan bahwa saya percaya ketika Tuhan mengatakan hal ini, Dia mengatakannya dengan satu kesedihan, satu kepiluan hati yang luar biasa. Tuhan bilang begini, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku." Saudara, Tuhan berkenan memberi petunjuk bagi kita untuk menemukan Dia, bahkan di saat kita tidak menanyakan Dia. Aku telah berkenan untuk ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Saudara, luar biasa. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Dia. Siapa itu, saudara? Saudara dan saya. Saudara yang saya. Tuhan malah bilang begini, "Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku." Saudara, kita tidak perlu membanggakan diri kita bisa menemukan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberi petunjuk, Tuhanlah yang berkenan ditemukan. Bahkan Tuhanlah yang memberikan tanda, "Ini aku, temukanlah aku." Bahkan di saat kita tidak mau mencari Dia dan berpisah daripadanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kitalah anak yang hilang. Bangunlah dan pergilah kepada Bapamu. Ia akan pergi menjumpaimu bahkan ketika engkau masih jauh.
Jika engkau mengambil bahkan satu langkah datang kepadanya dalam pertobatan, ia akan bergegas memelukmu di dalam lengannya yang penuh kasih yang tak terbatas itu. Telinganya terbuka terhadap tangisan dari jiwa yang menyesal. Ia mengetahui langkah pertama yang engkau lakukan untuk menjangkau hatinya. Bukankah ini kasih yang sangat indah? Tidak pernah sebuah doa dilayangkan, betapa goyahnya doa itu. Tidak pernah satu tetes air mata yang tertumpah, betapapun tersembunyinya air mata itu. Tidak pernah satu kerinduan yang tulus terhadap Tuhan yang tersimpan di dalam hati, betapapun lemahnya itu, yang roh Tuhan tidak maju untuk menyambutnya. Bahkan sebelum doa itu dilayangkan atau kerinduan hati itu diucapkan atau disampaikan, rahmat Kristus telah maju untuk dicurahkan kepada jiwa manusia. Saudaraku, saya tahu bahwa di antara saudara yang melihat tayangan ini, menyadari bahwa saudara mungkin sudah berjalan jauh dari Tuhan. Selama ini saudara merasakan suara Tuhan berbisik agar saudara dapat kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar, kembali ke dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi iblis berusaha untuk menghalangi saudara. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan tetap menunggu saudara. Apapun dosa yang sudah saudara lakukan, betapapun kelamnya hidup saudara, betapapun seringnya saudara menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, Dia tetap seperti Bapa yang menunggu anaknya kembali. Bahkan sebelum anaknya maju mendapatkan dia, Dialah yang akan maju mendapatkan saudara. Saudara, inilah waktunya, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengizinkan Tuhan untuk mencari kita? Maukah kita mengizinkan Tuhan untuk memandang, melihat kita? Dan maukah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai kita dengan kasih-Nya yang kekal? Dan satu jaminan yang pasti, Ia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Saudara, jika saudara mau ditemukan oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Hati kami tergerak oleh karena belas kasihan Tuhan yang begitu rupa. Ya Tuhan, ampuni kami, selama ini ternyata kami yang pergi meninggalkan Engkau. Kamilah yang menyimpang dari Engkau, dan Engkaulah yang mencari, mendapatkan, dan membawa kami kembali. Di mana ada kasih yang seperti itu? Tidak pernah di dalam hidup kami dikasihi dengan kasih yang seperti itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon padamu pada saat ini, berikanlah kerinduan di dalam hati kami untuk bisa ditemukan oleh Engkau. Berikanlah kesiapan di dalam roh kami untuk dilihat oleh Engkau. Dan berikanlah kami kasih agape untuk bersiap dicintai oleh Engkau. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami untuk kembali kepadamu. Tolong kami untuk menyadari keadaan kami yang terhilang dan rindu kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.